Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ingatkan untuk terbuka, membuka diri, melihat kemungkinan-kemungkinan lain, tidak hanya dengan kacamata kami, tapi kacamata Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengecam orang Yahudi yang tidak peka dan tidak mau mendengarkan dan tidak mau terbuka. Ketika Yohanes Pemandi datang, yang tidak makan, yang tidak minum, yang berpuasa, hidup di padang gurun, makan dari makanan madu hutan, pakai baju bulu unta, dianggap sebagai orang gila. Ketika Yesus makan bersama orang Farisi, ahli Taurat, Yesus pemabuk, pemakan, peminum, dan seterusnya. Lalu angkatan ini angkatan yang seperti apa? Angkatan yang keras kepala, angkatan yang tidak mau mendengarkan, angkatan yang tidak mau terbuka bahwa perspektif kita sebagai manusia itu terbatas sekali. Ya. Egoisme kita melihat segala sesuatu dari kacamataku, tidak melihat dari kacamata orang lain, tidak melihat dari kacamata Tuhan, tidak melihat dari kacamata yang lebih tinggi, lebih besar. Dan itulah saudaraku terkasih, karena ada tarik-menarik antara keinginan dan pikiran sendiri dengan keinginan Tuhan. Ya. Maka kita belajar untuk membuka diri bahwa hidup itu bukan sesederhana yang kita lihat, bukan sekecil seperti pulau kecil, tapi sang luar dunia itu besar. Ya. Nah, itulah maka bagaimana kita supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih besar, dengan kacamata orang lain, tapi juga dengan kacamata Tuhan. Jadi kenapa kita membaca kitab suci? Kenapa kita membaca buku-buku? Kenapa kita berdiskusi? Kenapa kita berdialog? Kenapa kita bersama-sama memikirkan itu? Karena itu lagi, problem kita itu lebih besar daripada yang kita pikirkan. Maka kalau kita tolong menolong dalam arti perspektifnya berubah, apalagi kalau kita mendengarkan kehendak Tuhan yang tahu segala sesuatu, maka kita menjadi lebih bijak, bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan bisa juga tahu bahwa kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi dalam bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel yang telah berulang kali dibuang, dijajah, diperlakukan dengan kejam dan segala macam, dibuang pembuangan di mana-mana sampai berkali-kali, ya, sampai berada pada titik yang paling bawah. Ya, jadi kita bisa melihat di situ bahwa betapa terbatasnya kita manusia, betapa ringkihnya kita manusia, dan betapa kita tak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, bahkan dengan uang kita, bahkan dengan kekayaan kita, bahkan dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, itu sangat terbatas. Maka para saudaraku terkasih dan para saudaraku terkasih, mari di masa Advent ini kita bisa melihat bahwa kita itu adalah rapuh, bahwa kita tuh tak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sekali lagi, tak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tak dapat membebaskan diri kita sendiri. Maka mari kita terbuka, membuka diri terhadap Tuhan yang datang. Maka dalam kitab Nabi Yesaya sekarang, Tuhan yang datang, penebus datang, ya, penyelamat datang. Dan itu kitab Nabi Yesaya ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus, yang menubuatkan akan datang sang juru selamat, sang Allah. Ya, nah, dalam 2 minggu pertama ini kita bicara tentang kedatangan Yesus yang eskatologis, yang kedua kalinya. Dalam minggu ketiga dan keempat kita bicara tentang Yesus yang konkret. Siapakah Yesus itu? Ya. Siapakah Yesus itu bagiku? Ya. Dia adalah penebus. Penebus itu artinya apa? Dia adalah penyelamat. Penyelamat itu artinya apa? Penebus itu adalah bahwa saya yang harus menghadapi hukuman, ya, mungkin dipenjara, mungkin diperlakukan karena saya dosa-dosa saya harus dipenjara. Ya. Maka penebus berarti Tuhan itu menebus, mengeluarkan kita dari penjara, ya, dengan membayar uang tebusan, yaitu darah dan Kristus, tubuh Kristus sendiri, Allah sendiri. Ya. Dia menjadi menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita di mana kita dihukum. Nah, itulah. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Maka apakah saya merasa ditebus oleh Allah? Apakah saya merasa diselamatkan oleh Allah? Nah, itu pertanyaan yang paling konkret.
Kalau kita tidak merasa ditebus, tidak merasa diselamatkan, ya saya tidak akan dengan rindu, dengan dambaan yang dalam untuk mohon datang Kristus bagiku. Maka mari saudaraku, kita mohon di masa Advent ini, masa di mana kita sadar bahwa saya tak mampu menyelamatkan diri saya sendiri. Saya butuh Tuhan yang membebaskan saya, dan Tuhan telah menyelamatkan saya dengan darahnya, dengan korbannya, dengan hidupnya, ya, dengan merendahkan dirinya. Semoga pada Natal ini kita rindu sekali supaya Yesus sungguh-sungguh menyelamatkan, menebus diriku. Semoga Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita, dan memberikan rahmat berlimpah kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Amin.